Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Johannesburg, Afrika Selatan untuk menghadiri KTT G20. Kehadiran Gibran disambut tarian tradisional Afrika Selatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Internasional OR Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat kemarin waktu setempat. Kedatangan Gibran dan rombongan disambut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dan Afrika Selatan, Saud Purwanto Krisnawan, atas Pertahanan RI di Pretoria, dan sejumlah pejabat Afrika Selatan. Wapres juga disambut hangat tarian tradisional Afrika Selatan, Tari Pansula. Tarian yang dikenal dengan gerakan kaki cepat dan presisi ini menjadi simbol identitas daerah perkotaan Afsel. Dari bandara, Gibran menuju hotel di mana dia disambut para diaspora Indonesia yang membawa bendera merah putih kecil dan nyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa. Gibran berada di Johannesburg untuk hadiri KTT G20 Afrika Selatan pada 22 dan 23 November 2025. Ia mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir. Gibran akan sampaikan pidato mengenai isu-isu global prioritas serta posisi Indonesia dalam upaya memperkuat kerjasama internasional dan pemulihan ekonomi dunia. Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week resmi dimulai pada Jumat 21 November di International Convention Exhibition BSD Tangerang, Banten. Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW kembali digelar di ISBSD menempati area seluas 90.000 meter persegi, hampir 2 kali lipat dari penyelenggaraan sebelumnya. Pengunjung dimanjakan dengan kehadiran lebih dari 80 merek otomotif, meliputi kendaraan penumpang, roda 2, karoseri, dan industri pendukung otomotif. Pameran yang dibuka langsung oleh Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Setia Diarta ini berlangsung hingga 30 November 2025. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta api mulai 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Nataru serta mempermudah akses transportasi darat selama momentum Nataru. Program ini berlaku untuk perjalanan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Program diskon 30% ini diberikan untuk kelas ekonomi komersial pada berbagai kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Seluruhnya berangkat dari wilayah Daup 1 Jakarta termasuk dari stasiun Pasar Senen yang selama ini menjadi pusat keberangkatan penumpang ekonomi. Kebijakan potongan tarif ini dirancang untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam melakukan perjalanan selama libur panjang Nataru di tengah tingginya kebutuhan mobilitas menjelang akhir tahun. Lebih dari 30 kereta api di lingkungan Daup 1 Jakarta siap mengangkut penumpang dengan kapasitas optimal, termasuk rangkaian yang dijadwalkan untuk kebutuhan arus Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dapat memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi KAI Akses atau melalui mitra resmi KAI lainnya sehingga proses pembelian tiket lebih praktis tanpa harus datang ke stasiun. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait pembelian tiket kereta api jelang libur Nataru, sudah ada rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Jen. Apakah sudah banyak penumpang yang membeli tiket untuk libur Nataru?
Selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Ya, kalau kami pantau di area stasiun Pasar Senen sendiri untuk saat ini memang belum seramai atau belum sepadat jika pada tahun-tahun sebelumnya pada momentum Natal dan Tahun Baru. Namun pada tahun ini juga dari PT KAI Daob 1 Jakarta kembali mengadakan potongan harga atau diskon untuk tiket kereta api, baik itu tiket kereta api jarak jauh maupun juga kereta api lokal untuk yang berangkat dari Daob 1 Jakarta, dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir dan juga beberapa stasiun lainnya yang berada di wilayah Daob 1 Jakarta. Dan tentu saja ini disambut antusias oleh masyarakat Jakarta tentunya yang ingin pulang ke kampung halamannya pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 nanti. Ada 30 lebih kereta api yang disiapkan untuk tiketnya itu nantinya terkena potongan harga, jadi memudahkan masyarakat ini juga meringankan untuk biaya perjalanannya jika ingin pergi berlibur atau ingin pulang ke kampung halaman pada momen libur Nataru ini. Dan untuk tiketnya sendiri untuk kategori yang didiskon atau dipotong harganya sebesar 30% ini sudah bisa dipesan mulai hari kemarin 21 November 2025 hingga nanti tanggal 10 Januari 2026. Untuk periode keberangkatan hari ini, mulai 22 November 2025 hingga nanti 10 Januari 2026. Dan pemesanannya juga cukup mudah melalui KAI Akses resmi dari KAI atau mitra KAI yang lainnya. Sementara itu Sabrina. Ya Jen, selain diskon, apa saja antisipasi dari PT KAI jika terjadi lonjakan penumpang? Ya, Sabrina, tentu saja ini dari PT KAI juga menyiapkan beberapa hal ya, karena momen libur Natal dan Tahun Baru ini libur panjang yang biasa digunakan masyarakat waktunya untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Dan terutama ini ke wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang pada tahun-tahun sebelumnya ini yang volumenya cukup besar atau yang paling tinggi untuk masyarakat atau warga Jakarta melakukan perjalanan tujuannya ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang paling tinggi. Nah, salah satunya yang diantisipasi oleh PT KAI Daob 1 Jakarta, salah satunya di Pasar Senen ini, mereka menyiapkan banyak staf yang sudah bersedia atau standby begitu untuk membantu para calon penumpang ini saat menunggu kereta atau saat keberangkatan. Jadi ini mempermudah para calon penumpang maupun penumpang yang baru datang untuk mobilitas mereka selama di stasiun. Sabrina. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani bersama juru kamera Pandu Priyo. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras di Jakarta membuat fondasi jalan dan trotoar tergerus. Di Jalan Raya Tomang, Palmerah, Jakarta Barat, sebuah truk pengangkut gulungan baja yang terparkir di bahu jalan tiba-tiba terperosok ke trotoar yang amblas. Truk pengangkut gulungan baja seberat 23 ton terperosok hingga seluruh bagian kanan terangkat ke atas. Kecelakaan ini terjadi saat truk diparkir di bahu jalan dan ditinggal beberapa menit oleh pengemudi untuk mengambil uang di ATM. Betapa kagetnya sopir saat kembali dan melihat truknya sudah terperosok. Sementara gulungan baja yang hendak dikirim ke Tangerang, Banten terguling menimpa bangunan pos satpam dan pagar. Diduga trotoar jalan di bawah truk yang terparkir tidak mampu menahan beban berat setelah tergerus hujan selama beberapa hari. Apalagi tol, sering